Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarromah. Saya mahasiswi program studi S1 Farmasi angkatan tahun 2022 di Universitas Mega Rezeki Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang retail farmasi dan bisnis farmasi dengan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Apoteker Sarifuddin MSI. Retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk, baik barang maupun jasa, yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan rumah tangga atau pribadi, bukan untuk dijual kembali. Bisnis retail atau retailer disebut juga dengan penjual eceran atau pengecer, di mana jumlah produk yang dijual adalah satuan atau jumlahnya kecil. Jika suatu institusi pabrikan menjual sesuatu dalam partai besar kepada pebisnis lain, maka hal tersebut tidak termasuk penjualan retail. Rantai pasokan retail pada umumnya meliputi produsen, yaitu pihak yang memproduksi barang dengan menggunakan mesin, bahan baku, dan tenaga kerja. Yang kedua, pedagang grosir, yaitu pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya ke pengecer. Yang ketiga, retailer, yaitu pihak yang menjual barang ke konsumen akhir secara satuan dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, yaitu konsumen, pihak yang membeli barang dari retailer untuk penggunaan pribadi. Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang hidup yang sehat membawa perubahan pada pola kunjungan ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Hadirnya institusi yang memberikan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia berupa BPJS sejak tahun 2014 ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, disertai keterbatasan obat yang diberikan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia masih melakukan swamedikasi, yaitu upaya pengobatan yang dilakukan diri sendiri tanpa melalui resep dokter. Kondisi-kondisi tersebut turut membentuk pola masyarakat dalam pembelian obat maupun produk farmasi di apotik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian obat di masyarakat, yaitu pengaruh iklan atau informasi untuk mendapatkan obat dengan biaya murah dan cepat tanpa resep dokter. Yang kedua, tingkat pengetahuan tentang sakit yang diderita atau pengetahuan tentang obat yang akan dibeli. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka referensi pembelian obat dari tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan bukan satu-satunya faktor pendorong pembentukan pola pembelian obat, dan hal ini menjadi tantangan bagi pebisnis apotek dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Adapun kiat-kiat yang dilakukan untuk membangun bisnis apotek, yang pertama, melakukan analisis peluang dan kebutuhan pasar. Sebelum memulai bisnis, kita harus melakukan analisis pasar. Analisis ini penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui kebiasaan apa yang sedang disukai oleh konsumen. Contohnya, persentase konsumen yang melakukan belanja online semakin meningkat saat pandemi. Produk kesehatan penjualannya meningkat pesat saat pandemi. Penjualan produk kesehatan seperti obat-obatan dan vitamin mengalami peningkatan, baik dari penjualan offline atau online. Namun, persentasenya lebih besar penjualan secara online. Yang kedua, menentukan media yang tepat. Salah satu caranya yaitu menentukan dan juga merencanakan media penjualan yang akan dilakukan, di mana di sini berfokus pada penjualan digital. Penjualan produk secara online dipilih oleh banyak perusahaan
salah satunya apotik, di mana apotik tersebut memberikan pelayanan pembelian obat secara online yang bekerja sama dengan berbagai e-commerce maupun aplikasi konsultasi dokter dan transportasi ojek online. Tentu ini sangat membantu karena pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk membeli obat. Obat yang dipesan secara online nantinya akan diantarkan langsung ke alamat pelanggan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan peluang pasar. Dalam hal ini, pebisnis harus bisa melihat apa saja yang semakin diminati. Misalnya membuka bisnis farmasi yang menjual obat-obatan, alat pendukung kesehatan seperti masker, hand sanitizer, face shield, dan lain sebagainya. Obat-obatan sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga daya tahan tubuh supaya tetap kuat. Jika daya tahan tubuh menurun, maka tidak bisa lagi melawan virus maupun bakteri. Yang keempat yaitu manfaatkan media sosial. Peran media sosial dalam bisnis memberikan dampak positif yang sangat besar dalam pengembangan bisnis. Maka dari itu, maksimalkan keberadaan media sosial untuk promosi bisnis yang sedang dijalankan. Selain itu, untuk media promosi, media sosial juga bisa difungsikan sebagai portofolio, galeri, atau milestone supaya pelanggan bisa lebih mengenal bisnis dengan dekat. Selanjutnya, yang kelima, mengelola pendapatan secara bijak, di mana pebisnis harus memahami aspek apa saja yang bisa menekan pengeluaran atau sektor apa saja yang bisa memaksimalkan pendapatan bisnis. Jika mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, tidak ada salahnya untuk memberikan tanggung jawab kepada orang lain yang lebih berkompeten. Disarankan untuk menyediakan tabungan khusus supaya memisahkan uang pribadi dengan uang untuk bisnis. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Kelancaran bisnis yang dijalankan juga dipengaruhi oleh kualitas layanannya. Meski menjual produk yang sama, bisnis dengan pelayanan konsumen dengan baik menjadi lebih lama bertahan. Saat bisnis yang dijalankan memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen tersebut akan merekomendasikan bisnis Anda kepada orang lain. Secara tidak langsung, ini merupakan salah satu bentuk promosi gratis. Itulah informasi tentang kiat untuk membangun bisnis farmasi berupa apotik.